Soal nasab ini makin memanas saja ya. Bahkan ada perempuan berjilbab itu memberikan satu pernyataan yang sangat miris buat Lambak Lawi, di mana dia mengatakan bahwa di luar negeri katanya habaib itu tidak dikenal, hanya di Indonesia mereka disembah-sembah. Di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Diskursus soal nasab Lambak Lawi semakin melebar dan semakin memanas saja. Tidak saja melibatkan kaum laki-laki speak up soal ini, tetapi juga sudah banyak perempuan. Kalau tidak salah ini konten ketiga saya ya, dimana ada perempuan yang membahas soal nasab Lambak Lawi dan termasuk bagaimana perilaku-perilaku barbar mereka yang dikritisi oleh para ibu-ibu. Salah satunya ini datang dari seorang perempuan yang pakai jilbab, saya tidak tahu namanya. Ini sudah sangat viral ya di media sosial, baik di TikTok maupun di YouTube. Dia memberikan satu pernyataan yang mengejutkan buat kita semua, terutama saya kira yang paling sangat terkejut adalah orang-orang yang selama ini menganggap bahwa mereka benar-benar cucu Rasulullah dan Masur. Kenapa? Karena pengakuan mbak-mbak cantik ini di luar negeri mereka itu tidak dikenal sebagai cucu Rasulullah. Katanya hanya di Indonesia mereka didewa-dewakan, mereka disanjung-sanjung. Tapi kalau di luar negeri biasa saja, bahkan dianggap sebagai masyarakat biasa ya, sama masyarakat lah pada umumnya. Nah, tentu ini akan membuat banyak kalangan Mbak Lawi akan sakit hati, terutama para mukibinnya yang terlanjur cinta kepada mereka. Tetapi hal ini mesti di-up ke publik, sehingga ini menjadi edukasi buat banyak orang, terutama mereka yang sudah terlanjur menganggap mereka sebagai suriat Rasulullah, dan itu bebalnya minta ampun. Padahal sudah terbukti berdasarkan hasil kajian Kiai Manudin Usman Al-Bantani, baik itu ditinjau dari sisi manuskrip, kitab nasab, apalagi sejarah yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh mereka. Itu hampir terputus kurang lebih 600 tahun lamanya atau 6 abad. Seperti apa mbak-mbak cantik ini bereaksi atas situasi Lambak Lawi yang ada di Indonesia? Ini kita simak secara bersama-sama videonya. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia, dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Oke, saya kira jelas ya, tidak perlu saya mengomentari panjang lebar. Yang pasti bahwa apa yang disampaikan oleh mbak-mbak cantik ini memberikan stigma sekaligus membangun opini yang sifatnya edukasi buat masyarakat Indonesia yang memang selama ini sangat kukuh menyanjung-nyanjung mereka, terutama para mukibing yang tidak sadar-sadar sampai hari ini. Harapan kita adalah dengan adanya video-video semacam ini mereka akan tercerahkan, nalar kritisnya akan aktif kembali dan bisa berfungsi sebagaimana layaknya manusia pada umumnya.
Karena memang pada prinsipnya manusia diciptakan di muka bumi itu sesungguhnya menjadi makhluk yang sempurna, karena yang membedakannya dengan makhluk lain adalah akal. Tetapi kalau akal kemudian sudah tidak dipakai, maka itulah yang akan menjadi musibah bagi mereka para mukibing ini, karena pasti akan menjadi bulan-bulanan terus oleh kelambak lawi, karena mereka bagaikan makanan yang empuk yang memang sudah disiapkan sejauh hari sebelumnya dengan doktrin-doktrin yang mereka siapkan, sehingga membuat mereka semua para mukibing ini menjadi buta hatinya, akalnya menjadi tidak berfungsi, dan akan menjadi taklik secara terus-menerus bagi kelambak lawi. Dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh mereka. Penyampaian Mbak Bacanti ini tentu sekali lagi sebagai edukasi buat semuanya, dan mudah-mudahan kedepannya semakin banyak orang yang menyadari bahwa sesungguhnya mereka bukan suriat Rasulullah. Tetapi ingat bahwa sekalipun mereka bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap warga negara Indonesia yang harus dihormati, yang harus dicintai, yang harus ditempatkan pada posisinya sesuai dengan situasi yang terjadi di NKRI kita sebagai suatu bangsa yang berbineka tunggal ika. Tetapi kelambak lawi juga harus ingat dan sadar bahwa tinggal di Indonesia, jangan kemudian menganggap bahwa Indonesia ini adalah negaranya. Jangan menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara asalnya seperti Tarim, Yaman, dan seterusnya. Betul-betul menghargai masyarakat pribumi Nusantara, menghargai adat istiadat yang ada, menghormati pemimpin, karena seperti itulah kami diajarkan oleh para leluhur kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.